Wanita yang sedang berjalan tiba-tiba berbaring di rumput. Dia juga menyuruh petugas di sebelahnya untuk berbaring. Setelah mendengarkan suara di tanah, ia mengatakan jika ketinggian air terus naik, tanggul di tepian akan terdorong menjauh seperti tanah berpasir. Kemudian keduanya pergi ke pusat kota, memeriksa ketinggian air dan laju aliran air. Data membuatnya khawatir. Di ruang bawah tanah rumah pertanian, dia menemukan bata merah sudah mulai menyerap air. Menunjukkan keseriusan masalah, mereka mengunjungi bendungan di sekitar. Tidak lama lagi tepi utara sungai akan ditelan oleh air banjir. Petugas air berpikir bahwa dia hanya membual. Dinas terkait juga berupaya mencegah banjir. Dengan keadaan sebelumnya, tidak akan ada banjir. Keduanya berdebat sengit. Sebelum pergi, dia masih mengatakan pendapatnya kepada Wakil Gubernur Jack. Satu-satunya cara untuk mengatasi banjir adalah dengan membuka tanggul pencegah banjir. Membuat jalur baru untuk mengalirkan air sungai berlebih. Dia kemudian beranjak pergi. Jack membawa anak buahnya ke area bendungan. Air di bendungan seharusnya sudah dibersihkan beberapa hari yang lalu, tetapi terus tertunda karena kompetisi berlayar. Penanggung jawab menyetujui permintaan Jack. Anna kembali ke rumah dan tidak sengaja menemukan bahwa ada bendungan yang tidak ada di peta. Setelah melihat dari dekat, Anna melihat peta yang diberikan Jack. Dia bergegas kembali untuk menemui Jack, karena bendungan akan menyebabkan ketinggian air hulu naik. Mendengar kabar ini, Jack langsung menghubungi tentara untuk meledakkan tanggul pencegah banjir. Tapi karena sinyalnya jelek, komandan tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Jack. Dia mematikan telepon, lalu memberi perintah kepada bawahan untuk menekan sumber pengapian. Besoknya area sekitar tergenang air sungai yang terus meninggi. Kebingungan pada versi peta membuat penilaiannya salah. Dia pikir banjir hanya mengancam tepi utara. Tetapi melihat situasi langsung, pusat kota juga akan tenggelam. Jalan satu-satunya sebelum air banjir masuk ke kota, harus memblokir tikungan terakhir. Aksi ini bisa memastikan kota tidak terancam banjir, tapi harus mengevakuasi orang di bawah dulu. Saat hendak menandatangani keputusan, menteri datang untuk mencarinya, karena gua ini akan menyebabkan desa-desa di bawah terendam air. Jadi meskipun benar, pejabat seperti mereka akan disalahkan. Untuk mencegah hal ini terjadi, Wakil Gubernur meminta bawahannya untuk mengungkapkan hal ini ke stasiun TV. Ketika orang-orang mendengar berita itu, tentara akan mendobrak penahan banjir di TV. Untuk melindungi rumah mereka, penduduk desa mencegah tentara melaksanakan tugas. Mobil itu melaju dan menabrak sarang anjing. Tentara turun dari mobil untuk memeriksa situasi. Kemudian para petani memegang alat-alat pertanian, keluar dari rerumputan dan mengepung mereka. Ternyata setelah orang-orang tersebut menonton berita, mereka memasang jebakan di jalan yang dibutuhkan untuk menyeberang menuju bendungan. Sebagai tindakan pencegahan, pemerintah akan mengorbankan desa ini untuk menyelamatkan pusat kota. Mereka juga mengundang wartawan. Anna mencoba menjelaskan keseriusan masalah tersebut. Tapi mereka hanya tahu desanya akan ditenggelamkan. Mereka juga memiliki hak untuk melindungi properti. Menghadapi situasi saat ini, untuk sementara mereka meninggalkan tempat ini. Setelah kembali, Wakil Gubernur Jack mengadakan konferensi pers. Jack mengatakan kepada wartawan bahwa karena orang-orang protes keras, sehingga mereka harus menghentikan rencana penghancuran tanggul. Kota tidak akan rusak oleh air banjir. Terlepas dari keadaan eksternal, itu hanya banjir skala kecil di utara. Selanjutnya wali kota sudah mulai memperkuat tanggul di tepi utara. Setelah konferensi pers berakhir, Anna datang meninju Jack. Ia masih menyayangkan wakil gubernur tidak mengklarifikasi situasi sebenarnya, tapi malah menipu publik untuk melindungi posisinya. Setelah memberi Jack pelajaran, Anna kembali ke tepi utara. Banyak orang menjadi sukarelawan memperkuat bendungan. Dia menemukan wali kota sedang berjuang di garis depan. Dia menduga banjir akan melanda pusat kota. Meski cara berpikir Anna benar-benar berbeda dengan prediksi profesor hidrologi itu, namun wali kota masih mempercayai spekulasinya. Tapi meledakkan bendungan anti banjir ini melampaui yurisdiksinya. Hanya gubernur yang berwenang mengeluarkan perintah ini. Tapi Jack egois. Jadi Anna tidak punya pilihan selain mencari gubernur provinsi. Dia mendapatkan cara menghubungi gubernur. Anna menghampiri reporter berita yang syuting di sini.
Kemudian menggunakan informasi orang dalam untuk menukar nomor telepon. Namun saat itu Jack kembali ke kantor dengan wajah memar. Begitu masuk pintu dia melihat wajah khawatir Profesor hidrologi itu. Setelah mengetahui alasannya, dia segera pergi ke bendungan. Ternyata mereka sama sekali tidak menguras air atas permintaannya, tetapi terus merayakan kompetisi berlayar. Penanggung jawab menjelaskan ini perintah dari atasannya. Jack melihat keluar jendela, mengetahui bahwa menteri sengaja mengatur hal ini karena ingin meningkatkan pengenalannya sebelum pemilu. Penanggung jawab juga tahu bahwa dia melakukan kesalahan besar. Dia akan segera mengalirkan air di danau. Namun pakar hidrologi mengatakan sudah terlambat untuk menarik air sekarang. Sekarang penarikan air hanya akan meningkatkan risiko banjir. Ketinggian air di bendungan sudah melewati batas. Sebentar lagi air danau akan keluar dari bendungan. Sampai saat itu terpaksa harus membuka katup pembuangan untuk menghindari banjir. Melihat menteri yang berdiri di tengah panggung memberikan penghargaan kepada tamu undangan, Jack berdiri di bawah dengan perasaan sedih. Di sisi lain seorang pria melihat ketinggian air terus naik. Dia menyadari ada sesuatu yang salah. Melihat air menghantam bendungan, dia bergegas mengumpulkan semua orang. Tanggul bendungan di malam hari. Begitu air naik 1 meter, mereka membangun bendungan setinggi 2 meter. Selama konstruksi, mereka masih menonton TV untuk segera mengetahui situasi di pusat kota. Menjelang tengah malam semua orang kelelahan. Tetapi mereka melihat air sungai secara bertahap mengalir keluar. Mereka harus terus memperkuat bendungan. Perawat di rumah sakit pusat kota menemukan situasi ini. Entah sejak kapan, taman di rumah sakit digenangi air sungai. Setelah direktur mengetahui hal ini, ia langsung memerintahkan agar pasien dipulangkan terlebih dahulu. Tapi air sungai sudah naik berlebihan. Sistem saluran pembuangan di kota tidak dapat menahan tekanan. Air sungai mulai mengalir ke permukaan jalan. Kebun binatang tersapu oleh air banjir. Staf menggunakan kendaraan untuk memindahkan hewan langka. Keesokan harinya di luar rumah sakit sudah mulai menanam karung pasir. Di bawah perintah direktur. Namun banyak kendaraan penyelamat tidak bisa melaju. Banyak pasien sakit parah di rumah sakit. Dalam keadaan darurat direktur lari ke jalan dan menghentikan bus. Setelah menyatakan situasinya, sopir setuju untuk membantu memindahkan pasien. Penumpang di bus juga turun dan menunggu bus berikutnya. Saat perawat mulai membantu pasien ke dalam mobil, direktur mendengar kabar buruk, karena peralatan listrik di rumah sakit terletak di basement. Jika air banjir naik sampai ketinggian tertentu, perangkat yang menjaga nyawa pasien akan terputus total. Institut hanya bisa berusaha memindahkan pasien sebelum listrik padam. Gubernur juga telah menerima informasi akan masalah ini. Dia kembali di malam hari. Setelah mengetahui situasi saat ini dia menegur kelakuan Jack. Setelah itu konferensi digelar dan rencana Anna pun disepakati. Sekarang masih ada waktu. Gubernur memutuskan untuk meledakkan tanggul agar banjir surut. Dia mengirim banyak mobil ke desa itu untuk mengevakuasi masyarakat. Namun karena masyarakat akan menentang keras, mereka membawa pasukan anti kekerasan ke bendungan pengendali banjir. Tapi masyarakat menduga pemerintah akan mengambil tindakan. Jadi seseorang memindahkan arah pelang menuju desa. Ketika gubernur dan yang lainnya kembali ke bendungan, hari sudah tengah malam. Mereka melihat di mobil-mobil yang mengevakuasi orang-orang ternyata kosong. Bagaimana menghadapi perlawanan mereka? Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.